Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Hadi Cibeet. Di video kali ini saya akan menceritakan misteri ambulan pengantar jenazah. Cerita ini saya dapat dari Bang Yosep Suryaningrat dari aplikasi Quora. Buat kalian yang ingin membacanya langsung ceritanya, nanti saya kasih linknya di bawah. Sebelum lanjut videonya, alangkah baiknya kalian klik tombol subscribe dulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Jam 3 sore saya ketiduran di bangku teras rumah tetangga saya. Seingat saya waktu tidur saya mimpi boncengin ibu-ibu terus kecebur sawah. Saya lagi enak dengan cuaca yang sangat mendukung, tiba-tiba ponsel saya berdering. Teman saya yang bekerja di rumah sakit daerah agak jauh dari tempat tinggal saya nelpon. "Sep, ente lagi kerja nggak sekarang? Kalau lagi nggak kerja tolong bawain ambulan dong. Nganter pasien yang udah sembuh total tapi nggak bisa jalan. Cuma tiduran doang ke Cikangkung, ujung genteng. Sama keluarganya 3 orang dari sini. Kalau ente bisa, cepetan kemari. Ditunggu banget. Soalnya supir ambulan yang biasanya lagi hajatan nikahin anaknya, Sep." Saya pun mengiyakannya. Selesai mandi sama selesai sholat asar, saya langsung berangkat ke rumah sakit. Sesampainya di sana, ternyata saya disuruh bawa mobil ini. Sialan, pantesan dia bilang pasiennya nggak bisa jalan, cuma tiduran doang. Gak taunya pasiennya udah jadi jenazah. Dalam hati saya, ya udah lillahi ta'ala aja, niat aku ibadah nganter jenazah. Mayat sudah dimasukkan ke dalam keranda lalu dinaikkan ke mobil paling mewah di dunia yang akan saya kemudikan. Mesin sudah dipanaskan, semua penumpang sudah pada naik. Kami siap berangkat. Jam 7 malam saya berangkat dari rumah sakit. Selama di jalan saya tidak membunyikan sirine, cuma lampu strobos saja yang saya nyalakan. Sirine saya nyalakan kalau lagi macet saja. Saya lihat tidak ada muka sedih dari ketiga orang keluarganya yang semuanya kakak dari jenazah itu. Daripada di jalan cuma bengong-bengong saja, saya buka obrolan sama si ibu yang duduk di depan suami dan kakak iparnya duduk di jok belakang. Saya nanya ke si ibu itu, "Bu, itu almarhum sakit apa, Bu? Berapa tahun umurnya?" Si ibu itu menjawab dengan suara pelan, "Bukan sakit, Mas. Dia meninggal kecelakaan, katanya lagi mabuk bawa motor, ngebut terus nabrak belakang truk yang lagi mogok. Mending begitu, dia hidup juga buat apa, nggak berguna. Kerjaannya kalau siang tidur, malam keluyuran jadi mabuk-mabukan, main perempuan, pokoknya nggak beres deh. Malahan suami saya saja pernah mau dibunuh sama dia. Kakak ipar saya pernah digebugin sama dia. Mertua sakit-sakitan sampai mertua saya meninggal gara-gara mikirin terus kelakuannya dia. Syukur-syukur dia udah mati sekarang, Mas. Kepalanya belah, Mas, makanya dia mati. Saya sebenarnya kalau nggak lihat suami males banget, Mas, ikut ngurusin dia." Saya agak kurang nyaman mendengar omongan si ibu itu. Lalu saya bilang ke si ibu itu, "Bu, maaf, saya rasa kurang baik ngomongin keburukan seseorang yang sudah meninggal. Baik buruknya seseorang semasa hidup cukup dikenang saja, Bu, tanpa diceritakan." Lalu si ibu itu bilang, "Oh iya, Mas, maaf. Saya pikir mending saya bengong aja deh daripada dengerin cerita kejelekan orang yang sudah meninggal. Gak baik ngomongin keburukan seseorang yang sudah meninggal. Masih hidup aja nggak bagus kalau ya diomongin kejelekannya doang, apalagi yang sudah meninggal." Jam 1:30 dini hari saya sampai ke lokasi jenazah. Sudah diturunkan, saya lihat di kain kafannya ada banyak bercak darah pas kepalanya. Jenazah sudah dipindahkan, lalu keranda pun dimasukkan lagi ke dalam mobil. Dan akhirnya saya pun langsung pamit pulang. Sebenarnya mereka menahan saya jangan dulu langsung pulang, mending menunggu pagi dan istirahat dulu, karena ada banyak kawasan angker yang mesti saya lewati. Karena saya ada janji, terpaksa saya mesti pulang buru-buru. Dari mulai saya jalan beberapa kilometer dari lokasi, ada banyak keanehan yang saya alami. Saya pulang sendirian dini hari. Di belakang saya dengar keranda mayat seperti ada yang menggoyang-goyangkan. Kucrik, kucrik, kucrik. Pikir saya mungkin jalan yang agak rusak, biarinlah. Saat saya masuk ke jalan raya, keanehan semakin terasa. Pundak saya serasa ada yang menepuk-nepuk.
Telinga saya mendengar di belakang seperti ada suara yang menangis. Saya kencangkan musik, pundak semakin terasa seperti ditepuk-tepuk. Keranda mayat seperti ada yang membanting. Saya lihat di kaca spion, keranda ngangkat sendiri lalu dibanting. Kujrek! Saya berhenti gumam, saya ada apa di belakang. Saya nengok ke belakang, astagfirullahaladzim. Saya lihat samar-samar ada sosok yang sedang duduk di pojok belakang, mukanya hancur. Bola matanya keluar sebelah dan darahnya ngucur. Amit-amit cabang bayi. Saya duduk nyender dan saya pejamkan mata sambil bertasbih. Mesin dan lampu mobil tidak saya matikan. Tak terasa saya tertidur. Saya lawan rasa takut saya yang ada di sekeliling saya. Karena ada banyak cerita seperti apa kalau bawa mobil jenazah. Jam 5:30 saya dibangunkan oleh sopir elf sama beberapa orang penumpangnya karena jalannya terhalang mobil saya. Bang, bangun bang, sadar bang, bangun. Saya terbangun sampai terkaget-kaget. Astagfirullahaladzim, jam berapa sekarang pak? Jam 5:30 bang. Itu ada apa dengan kerandanya? Bisa melintang tengah jalan kayak gitu? Pintu mobilnya terbuka pula. Semalam saya nganter yang meninggal ke Cikangkung. Meninggalnya kecelakaan. Kepalanya belah, dari sana saya langsung pulang. Nah, di sini keranda ngangkat sendiri. Terus saya nengok ke belakang, ada yang duduk di sebelah pojok, mukanya rusak, jidatnya belah, matanya keluar. Saya berhenti saja di sini, ngantuk banget. Nggak terasa saya ketiduran. Itu keranda saya, nggak tahu siapa yang ngangkatin keluar. Sopir elf berkata, Masya Allah. Memang iya kalau kebanyakan yang bawa mobil jenazah itu kayak gitu, Mas. Itu di situ berani banget bawa mobil gitu sendirian. Nah, ini ada air, silakan diminum dulu. Air dari Pak Haji. Nah, sekarang itu keranda sudah dinaikkan lagi ke mobil sama Pak Haji juga sudah disempurnakan. Sekarang kita bareng saja jalannya. Itu ada rokok sama kopi, Mas, buat di jalan aja. Barusan ada yang ngasih dari penumpang saya. Ayo kita berangkat saja sekarang, Mas. Saya ngikutin di belakang ya. Saya pun berterima kasih sama mereka dan mereka cuma ternganga melihat saya. Saya langsung berangkat pulang dan elf itu terus mengikuti saya dari belakang. Sampai Bojong Lopang, saya belok ke arah Sukabumi, elf itu lurus ke arah Pelabuhan Ratu. Saya klakson sambil teriak, "Hatur nuhun, Pak." Dia pun membalas klakson saya dan saya sampai di rumah sakit jam 11 siang dan saya mengatakan alhamdulillahirobbilalamin. Akhirnya sampai juga di tujuan. Di saat seseorang telah tiada, barulah kita tersadar akan semua kebaikannya terhadap kita. Dan alangkah buruknya jika kita berbicara kejelekan seseorang yang telah tiada. Meski semasa hidupnya perilakunya tidak baik, setidaknya pasti ada sedikit kebaikan dalam dirinya. Wah, menarik sekali ya kawan-kawan ceritanya. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai full. Alangkah baiknya kalian klik tombol subscribe dulu dan nyalakan lonceng notifikasinya agar nanti kalau ada video terbaru dari kami tidak ketinggalan videonya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.